bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa terhubung dengan internet? Jawabannya yaitu dengan proses routing. Routing merupakan inti dari proses koneksi internet. Berikut adalah penjelasannya. Routing adalah proses memindahkan paket data dari sumber ke destinasinya. Proses ini bisa terjadi untuk berbagai jenis network, mulai dari internet hingga telepon. Tentunya yang paling terkenal adalah routing untuk paket switching network, yaitu digunakan untuk internet. Untuk routing internet dibutuhkan sebuah alat yang bernama router. Ini adalah alatnya. Routing merupakan fitur utama internet, jadi perangkatmu tidak akan dapat berselancar di internet tanpanya. Router yang digunakan untuk proses routing akan memilih path atau jalur khusus untuk paket data internet protokol, sehingga ia dapat mencapai tujuan. Router akan mencari jalur untuk routing yang paling cepat atau efisien untukmu. Secara sederhana, itulah proses routing. Cara kerja routing. Proses routing yang dilakukan sebuah router menggunakan routing table untuk menentukan jalur mana saja yang bisa dilalui sebuah paket data supaya bisa mencapai tujuan akhirnya. Bisa diumpamakan bahwa routing table ini seperti jalur kereta dengan stasiun-stasiun di dalamnya. Penumpang adalah paket data yang harus naik kereta ke stasiun tertentu untuk sampai ke tujuan akhir. Ketika sebuah router mendapatkan paket, perangkat ini langsung mengecek kemana tujuan akhirnya. Lalu, router mulai menentukan jalan yang harus ditempuh untuk koneksi yang terbaik. Jenis-jenis routing. Ada 3 jenis routing. Masing-masing tipe memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu adalah static routing. Adalah jenis routing yang rutenya ditambahkan secara manual ke routing table. Kelebihan dari tipe ini yaitu keamanannya yang lebih tinggi. Pasalnya hanya administrator saja yang bisa memberi akses pada network untuk proses routing. Selain itu, tidak diperlukan penggunaan bandwidth dari router ke router. Sayangnya, untuk jaringan yang lebih besar, tipe routing ini sulit digunakan karena prosesnya yang masih manual. Yang kedua, yaitu default routing. Default routing merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Router yang digunakan akan mengirim semua paket ke single router. Rute ini dipilih pada proses routing saat tidak ada rute atau jalur lain yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP. Yang ketiga yaitu dynamic routing. Dynamic routing adalah proses yang otomatis. Rute ini ditentukan langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur di routing table. Keuntungan dari tipe ini tentunya yaitu kemudahan konfigurasinya karena otomatis. Selain itu, pemilihan jalur atau rute juga jadi lebih efektif. Hanya saja, bandwidth yang lebih besar dibutuhkan dan keamanannya lebih rendah dibanding static routing. Macam-macam routing. Yang pertama ada RIP, yang kedua ada OSPF, yang ketiga ada IGRP, yang keempat ada EIGRP, yang kelima ada BGP. Jadi, kesimpulannya, routing adalah proses mengirim paket data dari sumber ke destinasinya dengan efisien dan cepat. Demikian penjelasan tentang routing dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk